Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang ini membongkar kebohongan Kang Deddy Mulyadi ya. Menarik ya, karena dia membongkar kebohongan Kang Deddy dengan memakai data ya. Bukan asal ngomong, bukan karena sentimen, tapi memakai data ya. Oke, kita simak dulu ya videonya sebelum kita reaction. Oke, silakan. Belakangan ini, seorang pejabat publik di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, menyatakan di sebuah podcast Akbar Faisal bahwa dia selama waktu memimpin Purwakarta periode 2008-2018 berhasil menjungkir balikan postur APBD yang biasanya lebih berat untuk alokasi belanja pegawai atau birokrasi dan lebih kecilnya publik dijungkir balikan menjadi sebagian besar untuk publik dan lebih kecil untuk pegawai. Kalau proporsinya itu 30 untuk pegawai dan 70 untuk publik. Akhirnya belanja untuk publiknya nggak ada. Nah, bagi saya adalah yang pertama harus saya benahin adalah ini. Dan Anda akan lakukan itu? Pasti, saya dulu pengalaman waktu Purwakarta. Bisa merubah postur anggaran asalnya 30 belanja publik, 70 belanja aparatur. Saya rubahnya 70 belanja publik, 30 belanja aparatur. Sebuah pernyataan yang menurut saya cukup menggembirakan dan sekaligus mengundang perhatian publik karena dalam postur APBD yang saya ketahui selama ini memang lebih banyak masih dominan di belanja pegawai. Tetapi Deddy sebagai kepala daerah waktu itu di Purwakarta berhasil mengubah komposisi itu. Nah, saya langsung mau ngecek apakah benar seperti yang diklaim oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tersebut sewaktu dia menjadi Bupati Purwakarta. Apakah proporsi APBD Purwakarta sudah berbanding 70 untuk publik dan 30 untuk pegawai? Saya membuka websitenya DJPK, Direktorat Jenderal Peimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dan cara mengaksesnya itu mudah sekali. Pasti akan muncul beberapa pilihan. Tahun berapa, ketik geser provinsinya provinsi mana, ketik provinsi Jawa Barat, kabupaten kotanya Purwakarta. Dan langsung submit, maka akan muncul setiap tahun misalnya 2015. 2016, 2017, 2018, dan seterusnya. Maka akan muncul postur APBD-nya. Dan ternyata setelah saya cek, saya teliti, postur APBD Purwakarta dalam hal realisasi selama 5 tahun periode kedua berbeda, bertolak belakang, dan tidak mendukung terhadap pernyataan KDM. Di mana postur APBD Purwakarta selama periode 5 tahun itu belanja pegawainya kisarannya, porsinya, presentasinya itu di kisaran 50-52%. Dan belanja publiknya atau belanja langsungnya itu hanya kisaran di angka 18-22%. Jadi, klaim KDM terkait dengan bisa mengubah postur APBD setelah kita rujuk, kita buktikan dengan data pendukung yang ada di web tersebut bertolak belakang alias tidak sesuai. Ternyata porsinya tidak seperti yang dinyatakan oleh KDM, hampir sama atau masih sama seperti yang berlaku pada saat itu. Yaitu umumnya APBD lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan untuk belanja publik. Ini penting dikonfirmasi untuk ini agar informasi KDM yang mengklaim seperti yang dinyatakan 70 publik 30 aparaturnya itu tidak dipahami secara keliru, menjadi hoax, dipercaya tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Mari kita sebagai warga harus peduli, harus kritis untuk bersikap melakukan cross check dengan data-data yang ada untuk mengkonfirmasi dengan pernyataan pejabat publik kayak KDM ini. Karena beliau seorang pejabat publik yang dibiayai oleh APBD dari uang dari kita, maka dia pun harus kita pastikan agar menyampaikan dengan data yang akurat. Anggaran itu adalah data publik yang harus bisa diakses oleh siapapun. Karena begitu menurut aturannya. Setiap orang bisa mengakses itu, harus transparan. Agar apa? Agar pengelolaan anggaran itu bisa dikelola dengan baik, bisa digunakan juga untuk kepentingan publik yang berdampak nanti
untuk peningkatan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, jangan sampai kita mudah tergiur, mudah terprovok ya dengan pernyataan pejabat publik yang sedang misalnya naik daun. Tapi kita sebagai warga harus tetap kritis agar pejabat publik kita paksa untuk bersikap jujur dan terbuka dan bersikap apa adanya. Pencitraan sekarang sedang menjadi satu strategi yang dilakukan oleh pejabat publik dengan didukung oleh media sosial ya, dengan mengungkap data-data dalam tanda kutip yang bombastis yang berpihak kepada publik. Oleh karena itu, saya mengajak agar kita tetap kritis dari setiap pernyataan siapapun pejabat publiknya untuk selalu kita memberikan ruang untuk kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Kalau konteks APBD, karena APBD itu mudah diakses dan sudah tersedia di webnya, jangan lupa tadi untuk APBD secara nasional itu webnya DJPK. Maka kita akan konfirmasi dengan data-data itu. Maka kita akan bandingkan antara yang dinyatakan dengan yang tertera dalam dokumen itu. Nah, saya mengajak kepada warga sebagai warga negara yang baik untuk melakukan hal yang seperti itu, daya kritis kita kembangkan agar perjalanan negara ini, penggunaan sumber daya publik di antaranya APBD ini kita bisa kontrol, kita bisa pastikan untuk kepentingan kita bersama. Jangan sampai APBD menjadi sesuatu yang dirahasiakan, sesuatu yang disembunyikan, begitu mudahnya untuk dimanipulasi. Jangan lupa sebarkan video ini kepada teman, keluarga, kerabat, andai tolan manapun agar kita menjadi warga negara yang tetap kritis, tetap berpihak kepada kepentingan publik. Wassalamualaikum. Itu tadi kritikan terhadap pernyataan Kang Deddy Mulyadi ya di podcastnya Akbar Baisa yang menyatakan bahwa yang asalnya APBD 30% untuk publik, 70% untuk pegawai dibalik jadi 70% untuk publik dan 30% untuk pegawai. Pernyataan tersebut dibantah oleh orang ini ya, bahwasannya ketika dicek di DJPK ya apa tadi teh di DJPK ternyata cuma 50% aja atau 52%, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Kang Deddy ya. Saya acukan jempol dikarenakan dia membantah Kang Deddy Mulyadi dengan cara memakai data ya, bukan sentimen seperti kemarin seorang dokter atau seorang dosen ya yang lebih banyak sentimennya ya daripada kritikannya ya. Orang ini membantah Kang Deddy dengan cara mengkritik lewat data ya. Silakan yang punya data, silakan bantah orang ini. Bahwasannya Kang Deddy itu tidak ya benar ya. Silakan bantah. Jangan sampai Anda membuli orang ini dikarenakan Anda terlalu mencintai Kang Deddy sehingga tidak membuka pola pikir kalian ya untuk berpikir kritis ya. Silakan kalau punya data bahwa benar apa yang dikatakan oleh Kang Deddy, silakan bantah pernyataan orang ini ya. Tapi kalau untuk fakta di lapangan, bagaimana masyarakat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi selama 10 tahun, apakah merasa bahagia? Apakah merasa ada perubahan? Apakah lebih baik? Apakah tidak? Itu silahkan. Masalah fakta di lapangan itu biarkan masyarakat Purwakarta yang bisa menilai ya, bagaimana ketika dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, apakah menjadi lebih baik atau sama-sama saja seperti biasanya atau bahkan malah menjadi buruk ya. Itu fakta. Tapi ini masalah data. Data dilawan oleh data.
Kang Deddy menyatakan pernyataan bahwa Kang Deddy merubah yang asalnya 70% untuk pegawai menjadi 70% untuk publik ya, dibantah dengan data oleh orang ini. Silahkan kalau punya data, silahkan bantah kembali ya. Kita terbuka lebar untuk kritis ya. Jangan sampai kita terlalu mencintai sehingga kita tidak membuka pikiran kita ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.